Udah? Udah. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam. semua. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah karakter building, Bapak Muhammad Aris S. Hum, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bela Negara. Izinkan kami dari kelompok karakter building untuk mempresentasikan tugas dengan judul aktualisasi minat dan bakat terhadap pendidikan berkualitas. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fikri Nur Rahman, dan ada rekan saya Tonika Maulana, Rismayani Pohan, Nafilatul Muslihat, dan Iit Saidah. Untuk slide pertama akan kami serahkan kepada Rismayani Pohan. Baik, terima kasih kepada Kak Fikri untuk waktunya. Baiklah, yang pertama di slide ini ya ada abstrak dari artikel yang sudah kita buat. Pada kesempatan ini kami akan mencoba mempresentasikan dari artikel yang kami buat. Yang pertama tadi abstrak. Seperti yang kita ketahui, bahwa aktualisasi minat dan bakat pada pendidikan memiliki peran penting untuk membangun suatu bangsa yang maju dan makmur. Dengan melalui pendidikan yang berkualitas akan menjadikan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dari kaca yang kami lihat bahwa pengaruh minat dan bakat sangat dibutuhkan dalam mengarahkan pendidikan di Indonesia. Dalam tahap mulai dari dia preschool sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di sini benar-benar kita diarahkan mulai dari minat bakat seseorang itu untuk mengarahkan dia menjalankan jenjang pendidikan dari tahap 1 sampai jenjang berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di Indonesia sendiri minat dan bakat itu belum menjadi suatu patokan 100% dalam masuk ke dalam jenjang pendidikan. Nah, sebagian orang menganggap bahwa minat dan bakat itu hal yang biasa dan ya terlalu abai, padahal sebenarnya pengaruhnya sangat penting bagi seseorang untuk menggeluti suatu karir atau suatu profesi yang akan dia capai di masa depannya. Oleh sebab itu, artikel ini mengajak para insan cendekian untuk mengaktualisasikan minat dan bakat dalam pendidikan yang berkualitas di masa yang akan datang. Nah, pendidikan sendiri merupakan salah satu tujuan dari SDGs, di mana dari 17 SDGs kami memilih topik pendidikan tersebut. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Kak Tony. Untuk waktunya kami persilahkan. Oke, baik. Berikutnya kita beralih pada poin 3, yaitu pembahasan dan juga hasil. Minat merupakan sesuatu yang hal dari masing-masing individu inginkan untuk mencapai suatu prestasi, juga profesi. Hal ini sejalan dengan pendapat dari MIPRID, dan selama itu 1988 yang diri dari campuran yaitu perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut,
atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pemikiran tertentu. Sementara bakat adalah sesuatu hal yang dilakukan dengan adanya rasa keinginan yang dibawa sejak lahir. Adapun menurut Sarwono pada tahun 1986, bakat merupakan kondisi yang ada di dalam diri seseorang yang mana memungkinkannya dengan latihan khusus dalam mencapai pengetahuan, keterampilan khusus, serta kecakapan. Maka untuk menjadikan pendidikan berkualitas, diperlukan aktualisasi minat dan bakat untuk menunjang hasil daya manusia yang mumpuni. Dari pendapat para ahli tersebut, kita sudah bisa menyimpulkan secara singkat inti-inti dari minat dan juga bakat, yaitu minat merupakan keinginan pribadi dari setiap individu untuk mencapai suatu harapan, keinginan, ataupun cita-cita yang ingin dicapai pada saat seorang individu itu menginjak masa dewasa. Dan bakat juga merupakan kecenderungan yang dimiliki masing-masing individu yang mungkin sudah jadi bakat sejak lahir ataupun keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing individu dengan bakat yang berbeda. Jadi dari bakat tersebut, seorang individu bisa menjadikan skill ataupun senjata dalam menghadapi masalah baik finansial ataupun pekerjaan nantinya di masa depan. Bakat tersebut bisa menjadikan suatu senjata ataupun pegangan setiap individu untuk untuk menjalani dan juga menghadapi masalah yang akan datang di kehidupannya pada saat menginjak dewasa. Jadi melalui cerdas, memiliki skill, sikap hidup yang baik sehingga dapat bergaul dengan baik di masyarakat dan dapat menolong dirinya sendiri, keluarga, juga masyarakat. Menurut dalam Muslimin dan Kartiko pada tahun 2020, Tajudin dan Aprianto pada tahun 2020. Oke, berikutnya bisa saya serahkan kepada rekan saya Nafilatul Muslihat. Saya persilahkan. Oke, Mungkin rekan kita sedang ada gangguan jaringan. Kita serahkan terlebih dahulu kepada Kait kami persilakan untuk waktunya. Dalam artikel ini menyajikan solusi yang bersifat 3 pembahasan dan hasil. Dalam artikel ini menyajikan solusi yang bersifat futuristik dan konstruktivis, bagaimana pengaruh tes minat bakat dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan tes minat dan bakat yang dilakukan sejak dini, akan membantu peserta didik terarah dari jenjang PAUD sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, Kak. Selanjutnya, Kak.
Slide-nya udah kelihatan kan, Kak? Masih yang pembahasan 3. Enggak, ini udah masuk. Enggak, ini udah simpulan, Kak. Oh ya, ini baru bisa. 4. Kesimpulan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membangun suatu bangsa menjadi negara yang maju dan makmur. Dengan yang dari kualitas dan kebutuhan suatu bangsa, maka minat dan bakat yang ada di Indonesia. Dan cara mengetahui potensi setiap anak. Dengan mengetahui potensi anak sejak dini, akan mudah untuk mengarahkan anak sesuai bidangnya. Seperti menurut Howard Gardner menyatakan bahwa anak memiliki 8 bahwa manusia memiliki 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan spesialis, kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan logis, kecerdasan kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, dan linguistik. Oke. Sampailah kita pada slide terakhir. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak dan memperhatikan presentasi dari kami. Terima kasih pula pada dosen pengampu mata kuliah karakter building, Bapak Muhammad Aris S. Hum, MPD. Kami dari mahasiswa STKIP Kusuma Negara yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bela Negara, izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.